Kembali kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di eksklusif interview. Pak Menteri, meskipun kita masih ada di masa pandemi, keprihatinan masih berlanjut. Bagaimanapun juga sudah mulai banyak asumsi-asumsi positif. Ada recovery ekonomi tingkat global dan sebagainya. Bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa menyambut ini peluang membaiknya ekonomi tingkat global? Tentu saja kita kaitkan dengan performa ekspor kita dari sektor kelautan dan perikanan. Baik, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita ingin menata perikanan tangkap. Jadi perikanan tangkap kita itu ada zona-zona, ya. Kita sedang evaluasi di situ, sedang kita hitung bagaimana setiap zona itu ada satu nilai tertentu, nilai tertentu, dan secara keseluruhan itu kemudian kita bisa mendapatkan produktivitas yang optimum, lalu kemudian kita bisa mendapatkan PNBP dengan tarif tertentu yang sudah kita, contohnya tadi misalnya kalau bisa 10% atau 20% atau 15% kan angkanya cukup signifikan buat pemasukan negara PNBP, dan ekspornya juga meningkat. Karena kebutuhan akan pangan itu juga tinggi sekali di seluruh dunia, khususnya di protein, ya. Nah, yang kedua kan soal budidaya. Budidaya tetap menjadi satu primadona yang akan saya genjot dalam 3 tahun ke depan ini. Misalnya udang, contoh misalnya udang faname. Udang faname ini yang kita itu masih urutan kelima dalam produksi. Kita kalah dengan India. India itu 800.000 kurang lebih. Nah, kita ingin mencapai 1,6 juta. Sebetulnya kalau kita bisa membangun 200.000 gitu, itu bisa melebihi, dan itu angkanya fantastis. Ya, tapi kalau kita bisa mencapai 1,6 juta, kita sudah bisa menjadi nomor 1, ekspornya nomor 1. Nah, terus kemudian yang kedua itu akan kita jalankan, ya. Lalu yang kedua adalah lobster. Lobster ini kita ingin budidaya. Bayangkan kalau lobster 1 biji saja itu, yang di beberapa tempat yang saya datangin ada yang misalnya untuk mencapai 1 kilo lebih itu butuh waktu 12 bulan, 1 tahun. Tapi kalau mau ada juga di tempat lain yang dia sudah lebih hebat, itu dia cuma butuh 8 bulan. 8 bulan sudah bisa 1 kilo. 1 kilo itu kalau rupiahnya bisa sampai 1 juta lebih harganya. Dan ini kan luar biasa. Kalau dibanding costnya paling cuma 300.000 dibandingkan dengan. Nah, ekosistemnya tuh hebat nih. Jadi pakannya itu misalnya ada yang budidaya kerang, ada yang budidaya kepiting. Ini untuk memberikan makan kepada si lobster. Ini kan mata rantai sebetulnya. Nah, terus kemudian bibit lobster ini kan Tuhan yang memberi. Jadi kalau itu diambil oleh nelayan, terus dijual kepada si pembudidaya, atau si pembudidaya itu punya nelayan binaan langsung gitu, ya. Itu jadi uangnya itu berputar dan itu kan menjadi sejahtera. Dan ini menjadi unggulan Indonesia karena di tempat lain nggak ada, gitu loh. Nah, kemudian ada kerapu, bahkan di balai kita itu sudah mampu membuat kerapu sunu yang paling mahal. Nah, itu akan kita kembangkan juga. Nah, terus kemudian di darat, perikanan darat, ini banyak. Yang paling tinggi itu adalah perikanan hias, ya, yang ikan hias. Ikan hias itu justru yang paling bagus ternyata. Saya sudah sempat diskusi sama beberapa pelaku yang budidaya ikan hias, yang mereka eksportir ikan hias. Eksportir ikan hias ini tidak kalah juga dengan ikan yang dimakan, gitu. Nah, ini yang menurut saya harus kita segera sentuh dengan benar, dan kita berikan dukungan yang bagus supaya ini bisa meningkat. Contoh misalnya kalinya harus dijaga, lingkungan harus dijaga. Ini punya implikasi banyak, ya. Dengan penjagaan lingkungan kali dan lain sebagainya, airnya menjadi jernih, ikan hiasnya itu bisa dikelola dengan baik. Nah, mata rantai juga tidak boleh sporadis, cuman kalau yang lalu saya lihat ada pemberian bantuan misalnya kayak bioflok, bantuan apa, itu
kan tersebar gitu ya. Ke depan ini saya harap ini menjadi satu ekosistem yang seperti kayak corporate farming begitu, yang nilainya itu nanti value-nya menjadi besar. Nah, ini selain domestik juga bisa ekspor. Jadi nanti ada yang namanya Face Village, ya, Face Village misalnya kampung Mila, kampung Gurame, kampung Patin, kampung Lele, misalnya seperti itu. Nah, ini akan kita gerakkan. Jadi kita akan kerjasama dengan daerah. Nah, ini menjadi satu solusi. Ya, itu yang akan kita genjot. Dan kalau kita bisa lakukan seperti ini, maka ini sektor yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi di masyarakat ini di situasi pandemi ini ya. Karena ini terus terang aja situasi pandemi itu dari grafik ekspor perikanan itu meningkat justru gitu. Jadi tidak terdampak ya, karena memang semua butuh makan. Nah, ini good news, kabar baik buat kita Pak Menteri, malah justru di tengah pandemi nilai ekspor kita bisa meningkat. Ada target spesifik yang ingin dicapai Pak untuk konteks tahun 2021 di tengah masa pandemi seperti ini untuk ekspor kita? Kita bisa ngambil produksi maksimal yang diperbolehkan dalam konteks keseimbangan alam. Jadi perikanan ini populasinya juga harus dijaga. Dari 12,5 juta itu bisa diambil 10 juta. Nah, kalau kita bisa mencapai 10 juta, itu maka ekspor kita akan meningkat cukup besar. Nah, kalau PNBP yang kita set up ini sudah berhasil dengan baik, penerimaan negara juga akan meningkat. Dan ini nanti akan berdampak banyak kepada masyarakat. Baik. Kerjasama dengan pemerintah daerah juga sudah dilakukan, ada koordinasi yang kuat. Nah, sekarang waktunya juga untuk menggandeng para investor dan pihak swasta. Bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan juga bisa membuka ruang yang besar dan menunjukkan bahwa nilai berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan sangat menjanjikan dan sangat baik. Iya, itu akan kita lakukan. Dan kita ingin betul pelaku usaha perikanan itu yang berpikir kebersinambungan. Jadi bukan berpikir eksploitasi dan mendapatkan keuntungan pada saat itu yang semaksimal mungkin. Kita akan sampaikan bahwa ini harus berlanjut. Untuk ini berlanjut, itu budidaya yang harus dikembangkan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Dan kemudian banyak juga kita ingin belajar pengalaman di negara-negara lain. Norwegia itu salah satunya penyumbang PDB yang terbesar adalah dari perikanan. Dan itu ekspor satu saja yang namanya salmon kan seluruh dunia. Kenapa nggak kita itu misalnya lobster? Itu semuanya dari Indonesia gitu. Ini kan satu kekuatan juga menurut saya gitu. Nah, doakan saja nih dalam waktu yang cepat ini akan menjadi platform kita bahwa nelayan-nelayan nanti akan berduyun-duyun untuk kita bina untuk menjadi pembudidaya produk unggulan. Selain lobster misalnya rumput laut dan lain sebagainya. Begitu. Sebagai penutup, Bapak Menteri menyambung pertanyaan di segmen sebelumnya, setiap kebijakan sudah pasti ada konsekuensi pro dan kontra. Kemudian menjaga kepercayaan dari masyarakat juga tidaklah mudah. Apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Anda sebagai Menteri? Menyenangkan semua pihak memang tidak mungkin. Tapi saya akan berusaha untuk menyadarkan semua pihak. Jadi situ saya akan berbicara dengan NGO yang membidangi soal lingkungan. Saya akan diskusi apa yang menjadi harapan mereka dan kemudian apa yang bisa kita sampaikan. Lalu nomor 2, saya akan berdiskusi dengan kelompok nelayan. Apa yang menjadi harapan mereka. Saya akan berdiskusi juga dengan para petambak garam dan seterusnya. Nah, dari situ saya akan melakukan pendekatan solusi. Yang menjadi solusi buat mereka itu apa? Yang pertama yang akan saya cari adalah persoalan hulunya. Persoalan hulu itu adalah persoalan kesejahteraan. Kalau kesejahteraan itu sudah bisa terpenuhi, yang kedua adalah soal lingkungan yang harus kita jaga. Itu menjadi satu tuntutan kebersinambungan. Nah, 2 poin penting ini yang harus saya jalankan dulu sebelum kebijakan itu saya keluarkan. Ini yang menjadi kunci saya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga setelah ini saya lakukan masih ada. Tapi saya meyakini dengan ini
yang benar dan untuk kepentingan bangsa dan negara, saya akan jalankan di level itu. Sakti Wahyu Trenggono, Anda adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Kami doakan sehat selalu untuk Anda Bapak Menteri, sukses dalam memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terima kasih atas waktunya.